Akhirnya Prabowo Subianto berhasil membuat gebrakan yang luar biasa. Sang presiden diketahui ingin membuat Indonesia sebagai negara yang menghasilkan nuklir. Mendengar hal ini, negara-negara benua Eropa langsung panik. Selain itu, rencana Pak Prabowo ini juga didukung oleh Rusia dan juga Kanada. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Dipuji media Turki. Prabowo Subianto punya 1001 cara untuk memajukan Indonesia di semua bidang. Termasuk yang menjadi fokus sang presiden adalah sektor energi. Terbukti Pak Prabowo punya rencana jangka panjang untuk membangun pembangkit listrik. Namun kali ini bukan yang biasa, melainkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Langkah besar ini pun langsung membuat publik tanah air terkejut. Pasalnya Pak Prabowo mempercepat pembangunan PLTN dari target 2032 menjadi 2029. Selain itu, RI1 bertekad kalau Indonesia bisa bebas dari pembangkit listrik tenaga fosil pada 2040 mendatang. Bahkan bukan cuma PLTN, Pak Prabowo juga bakal banyak reaktor nuklir lainnya. Sampai 2040 kita akan membangun tambahan 75 gigawatt listrik berbasis energi terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga air, geotermal, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga angin. Ditambah 5 gigawatt energi nuklir dan 70.000 km sirkuit jaringan transmisi. Omongan Pak Prabowo ini pun turut membuat dunia internasional berdecak kagum. Salah satu yang paling awal menyoroti kabar ini adalah Evri Magaci. Media asal Turki ini menyanjung Pak Prabowo yang punya ide visioner. Ex-Danjen Kopassus ini dinilai sadar akan pentingnya beralih ke sumber energi terbarukan. Program PLTN Presiden Prabowo diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi karbon. Dan pilihan tenaga nuklir mencerminkan pengakuan Indonesia akan kebutuhan mendesak untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih. Bunyi laporan Evri Magaci. Media yang berkantor di Istanbul ini pun menyebut Pak Prabowo sebagai pemberani yang cerdas. Pasalnya, proyek PLTN bukanlah hal yang mudah. Bahkan Ukraina dan Jepang pernah gagal. Berhasil buat Inggris kagum. Ambisi Pak Prabowo untuk membangun fasilitas nuklir mendapatkan apresiasi dari publik Inggris. Negeri Ratu Elizabeth dibuat terkejut oleh manuver RI1 yang sangat berambisi mewujudkan ambisinya. Salah satu pujian tersebut hadir dari media kenamaan yakni Reuters. Mereka menyoroti gebrakan Pak Prabowo yang langsung meminta bantuan dari Rusia. Presiden terpilih Indonesia, Prabowo mengatakan ingin memperkuat hubungan dengan sahabat karib Rusia. Tulis headline berita Reuters. Reuters menyanjung kegigihan sang presiden yang mampu menggandeng negeri beruang merah demi mencapai ambisinya. Seperti diketahui, Rusia merupakan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Namun Pak Prabowo mampu meyakinkan Vladimir Putin untuk menyokong pembangunan nuklir di Indonesia. Prabowo juga menyatakan niatnya untuk melanjutkan kemitraan di bidang pertahanan dan energi nuklir, serta mengirim pelajar Indonesia ke Rusia untuk belajar kedokteran, tulis media asal Inggris tersebut. Rencana Pak Prabowo juga sempat menjadi pembicaraan media asal Asia Tenggara yakni di Investor. Media asal Vietnam ini menyorot ambisi RI1 yang didukung langsung oleh Amerika Serikat. AS akan mendukung Indonesia dalam pengembangan reaktor nuklir modular kecil. Tulis headline berita di Investor. Namun, kerjasama ini diprediksi akan sulit untuk direalisasikan. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dikeluarkan negeri Paman Sam di era kepemimpinan Joe Biden. Donald Trump yang saat ini menjabat sebagai presiden dianggap akan mengubah arah kebijakan. Apalagi hubungan Trump dengan Prabowo semakin panas setelah Indonesia bergabung ke BRICS. Dapatkan bumbu marinasi rendah kalori yang buat diet kamu semakin mudah. Cek linknya di bawah ini. Didukung penuh Rusia. Hubungan Indonesia dan Rusia semakin harmonis setiap tahunnya. Kali ini Indonesia resmi mendapat dukungan dari negeri beruang merah, terutama di sektor energi nuklir, infrastruktur, dan pendidikan. Bahkan Presiden Rusia pernah mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo pada Juli 2024 lalu. Saat itu Ketua Umum Gerindra tersebut masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa kabinetnya akan memprioritaskan ketahanan energi. Kami terbuka untuk lebih banyak partisipasi Rusia dalam perekonomian kami. Di bidang energi nuklir, kami telah berdiskusi dengan lembaga Anda, dengan Rosatom, tentang kemungkinan kerjasama di bidang ini, bahkan reaktor modular kecil dan juga reaktor utama. Kata Prabowo ke Presiden Putin. Gak perlu pikir panjang, Putin langsung menyatakan kesiapan negeri beruang merah tersebut mendukung Indonesia. Pasalnya ketertarikan mereka sudah ada sejak tahun 2022 lalu. Banyak perusahaan kami, termasuk perusahaan energi, beroperasi di Indonesia. Izinkan saya menekankan bahwa Indonesia adalah salah satu mitra utama kami di Asia Pasifik, ujar sang presiden ketika menyambut Presiden Joko Widodo pada Juni 2022 lalu. Rencana ambisius Putin dan Prabowo sontak menarik perhatian media internasional. Media asal Arab Saudi, Arab News, turut memuji upaya Prabowo yang terus berupaya memajukan Indonesia. Indonesia telah berupaya mengembangkan tenaga nuklirnya sebagai bagian dari rencana transisi energi terbarukan negara ini dan upaya untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060, tulis Arab News. Hal ini wajar mengingat Indonesia memang sudah memiliki 3 reaktor nuklir, namun ketiganya digunakan untuk penelitian dan belum memproduksi listrik secara penuh. Dapatkan berbagai macam souvenir haji dengan harga terjangkau, cek linknya di bawah ini. Mendapatkan bantuan dari Kanada. Dukungan terhadap ambisi Pak Prabowo nggak cuma disuarakan negara-negara Eropa. Pasalnya, otoritas Kanada juga siap memberikan bantuan penuh. Bahkan negeri seribu danau ini diklaim mempunyai visi dan misi yang sama dengan Pak Prabowo. Pemerintah Indonesia sendiri ingin menghubungkan energi nuklir ke dalam jaringan listrik. Langkah ini diambil pemerintah sebagai bagian dari strategi energi terbarukan. Dewan Energi Nasional menargetkan beroperasinya pembangkit listrik tenaga nuklir pada tahun 2032. Nantinya, proyek tersebut akan berkapasitas sekitar 250-500 MW. Selain itu, PLN juga membidik terwujudnya kapasitas PLTN sebesar 5 GW pada tahun 2040 mendatang. Rencana ini sejalan dengan ambisi Kanada untuk mendukung penggunaan energi terbarukan. Bahkan, negara asal benua Amerika itu berniat melakukan investasi demi masa depan berkelanjutan. Hal ini disampaikan langsung oleh Mary Eng selaku Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi Kanada. Energi bersih adalah spesialisasi Kanada, dan teknologi nuklir menghadirkan peluang nyata untuk berkolaborasi, ungkap politikus 55 tahun tersebut. Berbagai kerjasama yang dilakukan Pak Prabowo merupakan persiapan untuk menghadapi ketegangan di Eropa. Pasalnya, politikus 73 tahun itu khawatir dengan kelangsungan hidup tanah air. Pak Prabowo memprediksi adanya kemungkinan perang nuklir dalam waktu dekat. Bahkan hal tersebut divalidasi oleh para pengamat yang menganggap perang nuklir akan terjadi. Saudara-saudara, dalam kondisi penuh ketidakpastian, di mana hitungan sekarang adalah di Eropa terjadi kurang lebih 17% kemungkinan perang nuklir. Ini pengamatan pakar-pakar di Eropa, tegas RI1. Jadi begitulah cerita kekaguman asing dengan ambisi Pak Prabowo untuk membangun fasilitas nuklir di Indonesia. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?